Selamat pagi teman-teman. Mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menikmati ibadah pada pagi ini. Walaupun kita masih harus bersama-sama berada di tengah-tengah pandemi saat ini dan kita masih harus beribadah melalui online, tapi sudah sepatutnya kita tetap bersyukur dan bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah dengan syukur kita datang ke hadirat Tuhan, memuji Dia sebab Allah itu baik, bermazmur bagi namanya sebab nama itu indah. Allah yang patut kita sembah dengan nyanyian yang merdu. KJ3, kami puji dengan riang. Ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Mari teman-teman, kita menonton sebuah cuplikan video dari film The Shed. What are we doing? Almost there. We're here to do something that's going to be very painful for you. Please don't. Son, we're on a healing trail to bring closure to this part of your journey. You want me to forgive him? He killed my daughter. I want to hurt him. I want him to hurt like he hurt me. I want you to hurt him. I know you do. But he too is my son, and I want to redeem him. Redeem him? He should burn in hell. So we're back to you as the judge. So you just let him get away with it? Nobody gets away with anything. Everything bears consequences. What he did was horrible. I'm not asking you to excuse what he did. I'm asking
doesn't establish your relationship. It's just about letting go of his throat. Mac, the pain inside is devouring you, robbing you of joy and crippling your capacity to love. I can't. You're not stuck because you can't. You're stuck because you won't. You don't have to do this alone. I'm here with you. I don't know how. Just say it out loud. I forgive. Mackenzie, you're such a joy. I'm still angry. Of course you are. No one lets go all at once. You might have to do it 1,000 times before it gets any easier. But it will. Let's go. Teman-teman, sedikit bercerita tentang film The Shack. Film The Shack mengisahkan tentang seorang tokoh bernama Mac yang memiliki masa kecil yang kelam. Dan ketika ia telah beranjak dewasa dan memiliki keluarga, ia berusaha menjadi seorang ayah yang baik dan menyayangi keluarganya. Akan tetapi, sebuah tragedi kembali menimpa keluarganya. Ia harus kehilangan seorang putrinya yang diculik, dan ia hanya dapat menemukan bajunya yang bersimbah darah. Saat mengetahui kenyataan tersebut, hatinya kembali hancur dan dendam pada pembunuh anaknya. Dalam cuplikan video tadi, Mac diajarkan untuk memberikan pengampunan kepada pembunuh anaknya. Kristus juga mengajarkan kepada kita untuk mengampuni orang lain. Kristus mengajarkan kepada kita untuk memberikan pengampunan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu ketika orang tersebut menyakiti hati kita, ia tetap mengajarkan kita untuk mengampuni orang tersebut. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-32 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Kristus memanggil kita untuk mengampuni sesama kita manusia, karena ia juga telah mengampuni kita. KJ 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia beri
Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datang, kau yang lelah sungguhlah Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Teman-teman, ketika kita menjalani kehidupan kita, seringkali kita mendukakan hati Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita. Ketika kita melanggar perintah-Nya, ketika kita kembali jatuh ke dalam kungkungan dosa, ketika kita tidak mau mengampuni sesama kita sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Marilah kembali kita merenungkan perbuatan-perbuatan kita, apa yang telah kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Kita ingat kembali, apakah ada di antara kita yang masih belum memberikan pengampunan kepada orang lain, baik itu kepada keluarga kita, pada saudara kita, pada teman-teman kita yang menyakiti hati kita. Marilah bersama-sama kita renungkan, kita akui semua dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Sungguh Bapa, ketika kami menjalani hidup kami, seringkali kami melanggar perintah-Mu. Seringkali kami menjauhkan diri dari-Mu Tuhan. Seringkali ketika kami disakiti oleh orang-orang di sekitar kami tidak mau memberikan pengampunan kepada mereka. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami masih menyimpan dendam terhadap kesalahan orang lain dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan ketika Engkau mengajarkan kami untuk mengampuni orang lain. Sebanyak apapun kesalahan mereka, sudah sepatutnya kami mengampuni mereka, bukan menghakimi mereka. Tapi seringkali apa yang kami perbuat adalah kami menghakimi mereka, dan kami juga dendam terhadap perbuatan-perbuatan mereka dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami berusaha lari dari hadapan-Mu. Ampuni kami ketika kami tidak mau menyadari bahwa Engkau menegur kami. Ini kami Tuhan, manusia yang berdosa. Layakan kami sebagai anak-anak-Mu untuk menerima anugerah pengampunan yang boleh Engkau berikan. Ajarkanlah kami untuk mengampuni sesama kami yang telah menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila hati kawanku terluka oleh timpa
Bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 103 ayatnya ketiga sampai dengan 5 yang berbunyi demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Selamat pagi teman-teman pemuda semua. Mari kita satu di dalam doa untuk pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Tuhan kiranya siapkan hati dan pikiran kami, agar apa yang nanti kami baca dan renungkan bersama-sama ini boleh menjadi sesuatu yang berharga dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami melanjutkan kehidupan kami selanjutnya hari lepas hari. Bersabdalah kepada setiap kami ya Bapa, karena saat ini anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, bacaan kita pada saat ini diambil dari Injil menurut Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat 36 sampai yang ke-50. Lukas 7 ayat 36 sampai 50 berbunyi demikian. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selamat pagi rekan-rekan pemuda-pemudi sekalian. Kiranya tetap sehat ya dalam naungan Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah The Liberating Power of Forgiveness. Ya, apa sih itu? Nah, saudara-saudara, berbicara soal pengampunan, ada sebuah kisah. Kisah ini sebenarnya terjadi lebih dari setahun lalu. Namun belajar memaafkan ternyata merupakan hal penting hingga sekarang. Ya. Pada 10 Juni 2014, ada seorang yang bernama Jordan Howe. Umurnya 16 tahun, dia mengaku bersalah telah membunuh teman sekolahnya Lourdes, atau dipanggil Gina, Guzman de Jesus, yang berumur 13 tahun. Pada tahun 2012, Howe membawa pistol milik ayah tirinya ke sekolah. Di dalam bus, ia pamerkan dan mengarahkan senjata ke bawah. Namun ketika ia menarik pelatuk, tidak terjadi apa-apa. Mengira tidak ada isinya. Ia kemudian mengarahkan ke temannya, namun ketika Howe menarik pelatuk untuk kedua kalinya, senjata memuntahkan timah panas dan mengakibatkan Lourdes tertembak pada bagian leher. Lourdes sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan tewas dalam perjalanan. Pada penghujung persidangan, hakim menjatuhkan hukuman penjara dalam lapas anak selama 22 bulan. Namun ibu korban memberikan keringanan kepada pembunuh putrinya untuk melakukan 1 tahun penjara dan mengunjungi sekolah-sekolah bersamanya di Amerika berbicara mengenai bahaya senjata api. Hakim di pengadilan Miami di sana mengungkapkan tak pernah menyangka selama dalam 20 tahun menjadi hakim bisa melihat seorang ibu korban pembunuhan memeluk pembunuh anaknya. Dilaporkan dalam Miami Herald, remaja terdakwa pembunuh itu tidak dapat menahan air matanya dan berkata, "Saya menyesal telah melakukan hal itu." Saudara-saudara, berbicara soal pengampunan. Di sini kita akan membahasnya. Peristiwa ini terjadi tepatnya di serambi rumah Simon yang adalah seorang Farisi. Seringkali di serambi itu ada kebun dan juga air mancur. Dan di sanalah pada musim panas disediakan makanan. Merupakan kebiasaan apabila seorang rabi sedang makan dalam rumah seperti itu. Segala jenis orang datang untuk mendengarkan butir-butir mutiara kebijaksanaan dari mulutnya. Nah, hal ini dapat menjelaskan bagaimana nanti wanita itu bisa hadir di situ. Apabila seorang tamu memasuki rumah seperti itu, maka 3 hal senantiasa dilakukan. Tuan rumah meletakkan tangannya di atas bahu tamu dan kemudian memberikan kepadanya cipika-cipiki sebagai tanda perdamaian dan hormat. Karena jalan yang mereka lalui penuh debu, sedangkan orang biasanya hanya memakai sandal, maka yang kedua merupakan kebiasaan untuk menuangkan air ke atas kaki tamu tersebut untuk membersihkan dan membuat dia senang. Nah, setelah itu yang ketiga barulah setetes minyak wangi dipercikan ke atas kepala tamu. Hal-hal ini adalah tuntutan dalam menyambut tamu, dan dalam cerita ini tidak satupun yang nanti dikerjakan oleh Simon. Di negeri timur, tamu-tamu biasanya tidak duduk, tetapi melingkar di sekeliling meja. Mereka bersikap setengah berbaring di atas bantal-bantal yang telah disediakan, sedangkan sandal-sandal dilepaskan. Hal ini juga dapat menjelaskan nanti mengapa wanita itu dapat berdiri di samping kaki Yesus. Nah, yang kedua, kalau tadi kita bicara soal latar belakang peristiwa, yang kedua adalah kita akan bicara soal Simon orang Farisi. Ada pertanyaan yang muncul. Mengapa ia mengundang Yesus ke rumahnya? Padahal ia adalah seorang Farisi. Nah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mengatakan bahwa ia adalah pengagum dan yang bersimpati terhadap Yesus. Karena kan tidak semua orang Farisi adalah musuhnya Yesus. Tetapi suasana yang tidak ramah itu menunjukkan bahwa kemungkinan ini juga sulit diterima. Nah, yang kedua, Simon sengaja mengundang Yesus supaya mendapatkan ucapan Yesus yang salah, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mendakwa Yesus. Tetapi hal ini juga nggak mungkin, sebab dalam ayat yang ke-40, Simon memanggil Yesus dengan sebutan Rabi. Yang ketiga, sangat boleh jadi nih, bahwa Simon adalah seorang kolektor kemasyhuran, dan dengan mengundang Yesus, seorang muda yang masyhur dari Galilea, dan makan dengan dia, maka satu lagi kemasyhuran bagi Simon itu ditambahkan. Hal ini dapat menjelaskan adanya kombinasi yang aneh antara undangan dengan tidak adanya sikap ramah sebagaimana lazimnya dalam tata cara penerimaan tamu.
Di sini, Simon adalah seorang yang mencoba untuk merendahkan Yesus. Nah, sekarang yang ketiga adalah perempuan. Nah, dikisahkan bahwa perempuan ini adalah seorang pelacur. Tidak dapat diragukan bahwa ia telah mendengar Yesus berbicara kepada orang banyak itu dan telah menadahkan tangannya untuk menolong dia mengeluarkannya dari lumpur kehidupannya. Ia juga mengenakan di lehernya sama seperti wanita Yahudi pada umumnya, sebuah botol kecil di mana terdapat parfum yang disebut sebagai alabaster, dan itu sangat mahal. Nah, ia menuangkan benda yang mahal harganya itu ke atas kaki Yesus, sebab hanya itulah satu-satunya yang ia miliki. Tetapi begitu ia melihat Yesus, maka kesedihannya timbul dan jatuh di depan kakinya. Bagi seorang wanita Yahudi muncul di muka umum dengan rambut terurai, itu sangat tidak sopan. Nah, karena apa? Karena pada saat pernikahan seorang gadis Yahudi biasanya akan mengikat rambutnya dan tidak akan pernah muncul lagi dengan rambut terurai di muka umum. Namun wanita ini menguraikan rambutnya yang panjang di muka umum, memperlihatkan bagaimana ia telah melupakan setiap orang yang hadir di situ kecuali Yesus. Nah, saudara-saudara, cerita ini sebenarnya ingin memperlihatkan suatu kontras antara dua sikap pikiran dan hati. Yang pertama, Simon sangat sadar bahwa ia tidak membutuhkan apa-apa, dan karena itu juga tidak merasakan kasih dan tidak menerima pengampunan. Kesan Simon terhadap dirinya sendiri ia adalah orang yang baik di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, perempuan itu sadar akan adanya kebutuhan yang sangat mendesak di dalam dirinya, dan karena itu diliputi oleh kasih terhadapnya. Dia yang sanggup memberikan kasih itu, dan dengan demikian juga menerima pengampunan. Nah, teman-teman pemuda, pada saat ini kisah ini mengisahkan sesuatu yang luar biasa. Seorang yang dianggap hina oleh masyarakat di sekitarnya memutuskan untuk memberikan segala-galanya hanya demi berjumpa dengan Yesus. Ia memberikan seluruh hartanya untuk membeli minyak yang mahal. Ia juga berani menerobos pandangan yang membelenggu saat itu, di mana seorang perempuan tak layak hadir ketika guru sedang memberi pengajaran. Bahkan ia juga rela menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, yang itu adalah mahkota dirinya. Seorang yang ingin diampuni oleh Tuhan mesti belajar dari perempuan ini. Pertama, dia tahu siapa yang akan memberikan kasih pengampunan itu. Lalu kemudian, ia bergegas mempersiapkan segalanya untuk memberikan kepada Yesus. Jadi di sini orang yang ingin diampuni mesti menunjukkan itikat baik dan perubahan hidup yang nyata. Dan perubahan yang nyata itu adalah bersedia merendahkan hati dan diri kita di depan kaki Yesus. Di sini juga diceritakan mengenai Simon. Dia orang yang baik karena bersedia mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya. Namun apa yang dilakukan Simon ternyata hanya sekedar basa-basi saja, karena dia melupakan hal yang paling penting, yaitu memberikan air kepada Yesus yang adalah tamu agar dapat membasuh kakinya. Simon sengaja melupakan tradisi ini. Bahkan ketika perempuan itu datang, Simon bersama yang lain sempat berkata dalam hatinya, siapa gerangan Yesus itu sehingga dapat mengampuni dosa. Jadi Simon di sini hanyalah ingin tahu siapa itu Yesus tanpa mau datang dan mengakui kepada Yesus dosa-dosanya seperti perempuan tadi. Umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua adalah pribadi-pribadi yang telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dia telah memberikan nyawanya sendiri sebagai penebusan atas dosa kita. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana respon kita kepada anugerah ini? Apakah kita masih seperti Simon yang melupakan hal yang paling penting untuk kita lakukan kepada Yesus? Apakah kita masih memandang orang lain, terutama yang berdosa itu, tidak layak mendapatkan kasih karunia Tuhan? Atau apakah kita masih mempunyai pikiran yang sempit, yang berpikir bahwa Tuhan itu hanya ada bagi kita yang menganggap diri paling benar? Satu hal yang menyebabkan orang tertutup dari Allah atau menutup dirinya terhadap Allah adalah perasaan diri cukup dan bahwa ia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Dan hal yang aneh adalah bahwa makin baik seseorang, makin ia merasa akan dosa-dosanya. Paulus berkata tentang dosa manusia di mana ia adalah yang paling berdosa dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Bahkan Fransiskus dari Asisi pernah berkata, tidak ada di dalam dunia ini yang lebih cilaka dan malang selain daripada aku. Jadi benarlah kalau dikatakan bahwa dosa yang paling besar
adalah apabila seseorang tidak menyadari bahwa ia berdosa. Perasaan membutuhkan akan membuka pintu kepada pengampunan Allah, sebab Allah adalah kasih, dan kemuliaan kasih yang terbesar itu sangat dibutuhkan. Mari kita belajar dari perempuan tadi. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan telah memberikan segalanya bagi kita. Maka sebagai respon kita harus berbuat yang sama. Jangan pernah berpikir dua kali untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki dan diri kita sendiri harus kita persembahkan bagi Tuhan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mau belajar untuk senantiasa rendah hati dan merendahkan diri di depan Tuhan. Artinya jangan tinggi hati dan selalu memandang diri kita lebih bersih daripada orang lain. Karena dengan berbuat demikian, kita baru akan merasakan anugerah atau kasih karunia dari Tuhan. Nah, anugerah atau kasih karunia Tuhan inilah yang akan memampukan kita juga dapat mengampuni sesama kita, bahkan kepada mereka yang telah berbuat salah kepada kita. Yesus dalam kisah ini perlu kita ingat juga bahwa kasih-Nya bukan hanya berlaku kepada perempuan tersebut, tetapi juga kepada Simon, walaupun Simon berlaku demikian. Sebab apa? Sebab Yesus mengajarkan kepada Simon hal yang paling hakiki untuk nantinya ia dapat lakukan kepada orang lain, yaitu pengampunan, perumpamaan pengampunan tentang orang yang berhutang. Mengampuni dan melupakan sebenarnya tak sulit, hanya perlu latihan. Itu seperti kita naik sepeda pertama kali, kita akan jatuh dan terus jatuh. Kita akan merasa sakit dan perih. Tapi toh kita terus mau belajar naik sepeda sampai akhirnya kita bisa. Mengampuni pun juga sama seperti itu. Awalnya kita akan merasakan sakit dan perih di dalam hati ini, terlebih mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Namun, jika kita biasakan, maka hal itu akan lebih mudah kita lakukan sambil mengingat pengorbanan Kristus yang telah memberikan segala-galanya bagi kita. Selamat merasakan kasih karunia Tuhan yang telah mengampuni kita, dan selamat juga untuk mengampuni sesama kita siapapun orangnya. Karena hanya dengan demikian, kita bisa benar-benar menghidupi anugerah Tuhan dan menunjukkan wajah Kristus hadir di dalam diri kita, sehingga orang yang merasakan pengampunan dari kita akan merasakan kasih Kristus juga di dalam dirinya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman pemuda sekalian. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman pemuda, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami akan kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang sudah menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu itu, dan biarlah hal tersebut boleh memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajarlah kami untuk terus menjadi serupa seperti Engkau ya Tuhan, dan bukan serupa seperti dunia ini. Kami berdoa secara khusus untuk teman-teman pemuda yang masih dalam pergumulan mereka, bagi mereka yang mungkin sakit karena COVID atau yang lain, Tuhan kiranya pulihkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan. Bagi mereka yang
sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga berkati agar boleh bersabar dan boleh terus berusaha dengan baik dan mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gerejamu secara khusus umat GKI Perumahan Citra 1. Engkau mengetahui ada begitu banyak orang yang terpapar karena COVID-19 ini, sehingga di dalam PPKM darurat ini banyak orang yang sakit. Kiranya Tuhan dengan kasih-Mu, Engkau mau memulihkan mereka, dan Engkau mau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Engkau juga mau hadir bagi mereka yang berduka karena kehilangan sanak saudara, kerabat yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati agar pemerintahan kami boleh terus berusaha untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Berkati proses vaksinasi, berkati tim medis, dan setiap orang yang bertugas dalam menangani COVID ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap hal yang kami gumuli, secara khusus untuk pemuda-pemudi, untuk Komisi Pemuda di GKI Perumahan Citra 1, agar setiap program yang akan dilakukan boleh terus membawa nama Tuhan, sehingga dapat memperjumpakan kami dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati pemuda-pemudi GKI Perumahan Citra 1 dan gerejamu dimanapun mereka berada. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam cinta kasih-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Nat persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah Ku jadi anakmu. Terima kasih Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kami atas begitu besar
kasih penyertaan-Mu sepanjang hidup kami sampai saat ini. Perkenankan persembahan dalam bentuk materi ini dan berkati pengelolaannya yang untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajar kami terus untuk memberikan yang terbaik dan juga kesanggupan untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di jalan hidup yang lebar sepi, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku dalam berkat, memancarkan cahaya. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau pandang. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku dalam berkat, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau pandang. Teman-teman pemuda, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, di dalam persekutuan oleh Roh Kudus, akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.